Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Syafitri dari PBK 1. Saya akan menjelaskan materi tentang G30S-PKI. G30S-PKI adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan Gestapo, Gerakan September 30 dan Gestok, Gerakan 1 Oktober. Gerakan ini melibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarah G30S-PKI. Peristiwa G30S-PKI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan serikat buruh dan gerakan petani di Indonesia. PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang tersebar di seluruh daerah. Pada bulan Juli 1959, Parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret Presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke yang posisi yang penting. PKI menyambut baik sistem demokrasi terpimpin dan percaya bahwa mereka memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi konsepsi nasionalis agama dan komunis Nasokom. Namun kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasionalis dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan, ekspor, penurunan cadangan, devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi. Birokrat dan militer menjadi semakin merajalela. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim demokrasi terpimpin dengan persetujuan Soekarno. PKI memulai kampanye untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun, para petinggi militer menentang hal ini. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI berusaha
menghindari bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Mereka berupaya menjaga kepentingan bersama antara polisi dan rakyat. Pemimpin PKI DN Aidit Megilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi-polisi pada bulan Agustus 1960. Aidit mengimbau semua anggota PKI untuk menjaga hubungan yang baik dengan angkatan bersenjata dan mengajak para penggarang dan seniman sayap kiri untuk membuat karya-karya yang mendukung masa tentara. Di akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965 terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi serta pemilik tanah. Untuk menjaga konfrontasi revolusioner semakin berkembang, PKI mengimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah dan meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata. Pada awal tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. PKI menjawab dengan memasuki pemerintahan secara resmi. Pada saat yang sama, para jenderal militer juga menjaga anggota kabinet, menteri PKI duduk di sebelah petinggi militer dalam kabinet Soekarno dan terus mendorong citra bahwa angkatan bersenjata adalah bagian dari revolusi demokrasi rakyat. Tujuan G30 SPKI Gerakan 30 September PKI memiliki tujuan yang menjadi perdebatan dan interpretasi berbeda. Namun, beberapa tujuan umum yang dihubungkan dengan gerakan ini adalah pengambilalihan kekuasaan. Tujuan utama gerakan ini diyakinkan adalah untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Anggota gerakan ini yang diduga terhubung dengan PKI berupaya melalui tindakan kudeta untuk berubah tata kelola politik negara sesuai dengan pandangan ideologi mereka. Menunggu agendas komunitas PKI adalah Partai Komunis yang memiliki pandangan sosial dan komunis. Salah satu tujuan gerakan ini mungkin ada menggeser politik nasional ke arah yang lebih sesuai dengan pandangan PKI yang mencakup redistribusi kekayaan, reforma agraria, dan penghapusan kapitalisme. Menghapus pengaruh militer, gerakan ini juga mungkin bertujuan untuk melemahkan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Keterlibatan perwira tinggi militer dalam gerakan ini dapat
diartikan sebagai usaha untuk menggantikan struktur kekuasaan yang ada dengan kekuatan yang lebih sesuai dengan ideologi komunis. Menghapus faksi-faksi tertentu. Ada juga pandangan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan faksi-faksi tertentu dalam militer atau politik yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan gerakan atau PKI. Pembunuhan di perwira tinggi militer mungkin juga diartikan sebagai langkah untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan politik yang direncanakan. Menciptakan perubahan sosial. PKI memiliki visi merupakan perubahan sosial yang luas, termasuk perubahan dalam distribusi kekayaan dan penghapusan ketidaksetaraan. Gerakan ini mungkin bertujuan untuk mendorong perubahan sosial melalui pengambilan kekuasaan dan implementasi kebijakan-kebijakan komunitas. Perwira yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September PKI 7, perwira tinggi militer Indonesia tewas sebagai hasil dari serangan yang terjadi pada perwira dengan yang gugur adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Seprato, Mayor Jenderal Mas Dirtadarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswando Parman, Brigadir Jenderal Donald Hisak Penjahitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Surwindiharjo, Letnan Pierre Andres. Kematian perwira-perwira ini merupakan bagian dari peristiwa tragis menguncangkan Indonesia pada waktu itu dan membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan militer di negara tersebut. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.